Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Laboratorium Kampung Inggris. Oke teman-teman, balik lagi bersama saya Miss Lucy. For today we're gonna learn about fungsi simple present. Jadi untuk hari ini kita akan belajar mengenai fungsi simple present. Jadi untuk simple present sendiri guys memiliki beberapa fungsi. Di sini ada 6 poin. Yang pertama adalah social general truth. Nah, apa sih yang dimaksud dengan social general truth? Jadi menyatakan kebenaran umum yang berkaitan dengan diri manusia dan ilmu sosial. Jadi contohnya adalah I live in Paris. Saya tinggal di Paris. Maksudnya apa? Maksudnya adalah saya memang selamanya tinggal di Paris. Dari lahir sampai nanti bakal tinggal di Paris. Kemudian fungsi yang kedua yaitu adalah natural general truth. Jadi untuk fungsi yang kedua di sini menyatakan kebenaran umum yang berkaitan dengan ilmu alam. Contohnya ada fire causes heat that can burn anything. Jadi api itu bisa menyebabkan panas yang bisa membakar apapun. Kemudian fungsi yang ketiga adalah short habitual action. Jadi fungsi yang ketiga di sini menyatakan atau menjelaskan mengenai kebiasaan dalam durasi pendek atau kurang dari 24 jam. Kemudian contohnya ada she always helps me. Jadi she always helps me itu adalah dia perempuan selalu membantuku. Nah, di sini dia perempuannya membantunya itu guys kurang dari 24 jam. Makanya dia masuk di fungsi simple present yang ketiga, short habitual action. Kemudian fungsi yang keempat adalah long habitual action. Jadi di sini merupakan kebiasaan dalam durasi panjang atau lebih dari 24 jam. Contohnya ada our government always has new planning. Jadi pemerintah kita selalu mempunyai rencana yang baru. Nah, di sini rencananya mempunyai rencana tersebut berlangsung lebih dari 24 jam. Makanya masuk dalam fungsi tense simple present yang keempat. Kemudian ada fungsi simple present yang kelima, yaitu apa? Impersonal, formal, immediate, scheduled, future action. Jadi fungsi yang kelima di sini menjelaskan atau menyatakan aktivitas di masa yang akan datang secara formal dan harus dilakukan dalam waktu dekat atau tidak boleh lebih dari 24 jam dan kegiatan tersebut biasanya sudah terjadwal. Kemudian teman-teman biasanya kegiatan ini dilakukan atau berkaitan dengan rencana yang ada di dalam suatu instansi atau departemen formal atau resmi gitu ya. For example, jadi ada the plane arrives at 8 o'clock. Jadi pesawat tersebut tiba pada pukul 8 gitu. Jadi dengan catatan bahwa untuk yang fungsi yang kelima ini biasanya menggunakan time signal future tense atau di masa yang akan datang gitu ya. Meskipun tenses yang digunakan adalah simple present. Kemudian teman-teman di sini ada fungsi yang terakhir atau yang keenam adalah impersonal, formal, remote, scheduled, future action. Jadi apa sih yang dimaksud dengan fungsi yang keenam ini? Jadi ada menyatakan aktivitas
yang secara formal telah terlaksana dalam rentang waktu panjang atau lebih dari 24 jam dan kegiatan tersebut sudah terjadwal. Dan sama halnya seperti yang fungsi yang kelima, biasanya rencana ini berkaitan dengan departemen atau instansi resmi atau formal. Contohnya ada the general election is held next July of this year. Jadi pemilihan umum biasanya dilaksanakan bulan Juli depan pada tahun ini. Oke, jadi teman-teman tadi itu materinya. Sekarang kita masuk ke latihan soalnya ya. Jadi ada beberapa exercise di sini. Yang pertama adalah I always wake up early in the morning. Saya selalu bangun lebih awal di pagi hari. Nah, teman-teman lihat di sini ada kata always. Nah, karena dia always berarti kira-kira masuk yang kategori general truth, kebenaran umum, habitual action, kebiasaan, atau yang formal scheduled ya. Iya, benar. Jadi karena always itu menyatakan kebiasaan, berarti dia masuk di habitual action. Kemudian contoh yang kedua, exercise yang kedua ada the plane arrives at 9 o'clock. Jadi pesawat tersebut tiba pukul 9. Jadi karena ada pukul 9 berarti itu masuk jadwal. Kalau masuk jadwal, kira-kira yang general truth, habitual action, atau formal schedule ya? Iya, benar. Jadi formal schedule. Kemudian contoh yang terakhir, soal yang terakhir adalah math is divided into 3 counting characters. Jadi matematika itu dibagi ke dalam 3 bentuk penjumlahan gitu ya. Nah, hal tersebut masuk di general truth, habitual action, atau formal schedule. Kira-kira kalau formal schedule mungkin nggak ya? Nggak mungkin karena nggak ada jadwal di sini. Kalau habitual action tidak ada karena tidak ada yang menyatakan kebiasaan. Yaps, benar. Jadi masuk di general truth. Oke teman-teman, itu tadi penjelasan mengenai fungsi simple present. Semoga kalian paham dan jangan bosen-bosen ya dengerin penjelasan dari saya. Ada satu pantun nih buat kalian. Jalan-jalan ke Pulau Bali, jangan lupa bikin cerita. Hati-hati para lelaki, dengar kata terserah dari wanita. Oke, hasta la vista, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.